Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala, jumpa lagi di channel YouTube Kopiah Muslim. Dan di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah burung ababil diutus untuk melindungi Ka'bah. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kami doakan semoga sahabat beriman selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanallah ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala, pernahkah sahabat mendengar kisah tentang burung ababil yang begitu menakjubkan? Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fil yang menceritakan tentang peristiwa ajaib yang terjadi di masa lalu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala, burung ababil adalah makhluk kiriman Allah subhanallah ta'ala untuk menghancurkan seluruh pasukan gajah yang hendak ingin menyerang Ka'bah. Burung tersebut membawa batu yang menyala, yakni api tersebut berasal dari neraka. Kisah ini menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanallah ta'ala yang dapat disaksikan melalui segerombolan burung ababil yang berhasil mengalahkan seluruh pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan tentang suatu ketika dalam perjalanan ibadah haji, Rasulullah SAW menunggangi untanya dan menggerakkan untanya lebih cepat saat tiba di Lambah Muhasir atau dikenal dengan sebutan Wadi Muhasir. Wadi Muhasir berada di perbatasan Musdalifah dan Mina. Tempat ini menjadi salah satu saksi turunnya azab dari Allah kepada seluruh pasukan gajah yang di bawah pimpinan Raja Abrahah dari Yaman. Di tempat inilah segerombolan gajah yang awalnya membuat kerusuhan dan ingin menghancurkan Ka'bah. Namun tidak menjelang lama gajah tersebut kemudian tiba-tiba merasa lemah. Disebut Raja Abrahah dikarenakan ia merupakan panglima di negeri Yaman. Raja Abrahah memiliki kekuasaan yang tinggi dan dapat berpengaruh yang luar biasa. Raja Abrahah membangun sebuah bangunan, yakni gereja besar, dengan harapan banyak pendatang dari berbagai penjuru dunia untuk memakmurkan sebuah gereja tersebut. Namun pada saat itu nyatanya, seluruh manusia saat itu lebih memilih untuk mendatangi Ka'bah di kota Mekah sebagai kiblat dalam melaksanakan ibadah. Setelah itu Ka'bah dijadikan sebagai tempat ibadah umat manusia, baik umat Islam maupun agama Yahudi. Raja Abrahah mengetahui hal tersebut, lalu ia mengirimkan surat kepada Raja Najasyi yang berisi tentang keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abrahah berusaha untuk mengalihkan perhatian seluruh umat manusia ke gereja yang ia bangun di kota Yaman. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi masyarakat Arab yang saat itu lebih memilih untuk beribadah di Ka'bah daripada di gereja yang telah dibangun oleh Raja Abrahah. Bahkan seorang dari Arab, yakni Bani Malik bin Kinanah, pernah menodai gereja yang dibangun Raja Abrahah. Setelah itu Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah semakin menjadi. Lalu Raja Abrahah langsung menaiki gajah yang bernama Mahmud, serta membawa seluruh tentaranya dalam jumlah yang sangat besar. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dikatakan Mahmud adalah seekor gajah yang sangat besar
dan gagah yang dikirim oleh Raja Najasyi untuk membantu Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Namun terdapat usal lain yang mengatakan ada 8 bahkan 12 ekor gajah yang dibawa oleh Raja Abraha dan pasukannya. Lalu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha sampailah di kota perbatasan Mekah dari arah Taif. Tetapi Raja Abraha tidak langsung menyerang, melainkan ia mengirimkan seorang juru bicara untuk mendatangi pengurus Ka'bah. Setelah itu pasukan Raja Abraha merampas harta penduduk dengan sangat kejam, termasuk unta yang dimiliki Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib tersebut menemui Raja Abraha untuk meminta unta tersebut untuk dikembalikan. Lalu dengan terkejut Raja Abraha berkata, "Apakah hanya karena 200 ekor unta ini engkau menemuiku, sementara engkau tinggalkan sebuah rumah yang menjadi agamamu dan agama nenek moyangmu? Kini engkau datang untuk menghancurkannya. Apakah engkau tidak ingin membicarakannya kepadaku?" Ucap Raja Abraha kepada Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib pun menjawab pembicaraan Raja Abraha, "Sesungguhnya aku adalah pemilik unta ini, dan sesungguhnya rumah itu sudah memiliki pemiliknya sendiri yang akan melindunginya darimu dan seluruh pasukanmu." Setelah sampai di Wadi Muhasir, tiba-tiba semua gajah yang dibawa oleh Raja Abraha mendadak lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala menurunkan pasukan burung ababil dengan membawa 2 batu yang terdapat api pada batu tersebut, yang burung tersebut membawa dari neraka, dan dijatuhkan kepada segerombolan gajah tersebut. Setiap burung membawa 2 batu yang dicengkeram, lalu ditimpakan kepada seluruh pasukan gajah yang dipimpin oleh pasukan Raja Abraha. Dan seluruh pasukan gajah tersebut kemudian terbakar oleh panasnya batu yang terdapat api yang dibawa oleh burung ababil. Alhasil, seluruh pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha tersebut gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Fi'il, ayat 1 sampai ayat 5. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting, di antaranya adalah kuasa Allah Subhanahu Ta'ala tidak terbatas. Allah Subhanahu Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluk yang dapat melawan kehendaknya. Ka'bah adalah tempat yang sangat mulia. Ka'bah adalah rumah Allah di bumi. Allah Subhanahu Ta'ala akan selalu melindungi Ka'bah dari segala macam ancaman. Kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Allah Subhanahu Ta'ala akan selalu menolong kita dalam segala kesulitan. Seperti itulah yang bisa kami ceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala yang mengutus burung ababil untuk mengalahkan seluruh pasukan gajah yang hendak ingin menghancurkan Ka'bah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, waktu terus berjalan. Mari kita manfaatkan setiap detik kehidupan ini untuk beribadah dan beramal saleh. Ingatlah, kematian bisa datang kapan saja. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.